Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya ya. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang di channel aku, selamat nonton. Jangan lupa ya, aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune dan nonton terus. Ngomongin tentang politik nih teman-teman, pastinya banyak banget hal rumit dan juga mengejutkan di dalamnya ya. Tapi untungnya kali ini aku gak bakalan ngebahas tentang seluk-beluk politik yang rumit itu. Tapi memang kisah ini tuh masih ada hubungannya dengan politik, dengan salah satu politisi yang ada di Amerika. Dan ini kisahnya lumayan menggemparkan sih ya di sana. Karena memang kalau skandal di dalam dunia politik tuh pasti bikin orang penasaran, bikin orang kaget gitu kan. Apalagi ini tuh menyangkut dengan kehidupan pribadinya si politisi, kehidupan percintaannya dia. Jadi salah satu gubernur di Amerika itu ada yang pernah mengumumkan rahasianya dia yang paling dalam, yang udah lama banget dia pendam gitu ya. Tapi akhirnya dia harus umumkan itu di depan publik, di depan semua orang gitu loh. Mungkin kalian dengar kisahnya ini kayak di film-film, tapi ini bukanlah kejadian di film teman-teman, tapi ini kisah nyata. Nah, kira-kira apa sih rahasianya dan kenapa juga dia sampai mau mengumumkan rahasia terdalamnya dia, tergelapnya dia di depan publik? Langsung aja yuk kita bahas. Kisah yang mau aku bahas kali ini tentang sepasang suami istri yang bernama Dina dan Jim McGreevey yang berasal dari New Jersey, Amerika Serikat. Mereka berdua itu sama-sama berkecimpung di dunia politik, teman-teman. Untuk Dina sendiri, sebelum berkecimpung di dunia politik, dia pernah menjadi manajer hubungan masyarakat di sebuah rumah sakit. Dia pernah juga menjadi direktur eksekutif di sebuah yayasan rumah sakit. Dan selama Dina bekerja di rumah sakit itu, dia mengenal banyak orang dalam dunia politik New Jersey. Karena Dina ini memang orangnya karismatik banget dan dia juga energik, pekerja keras, dia berdedikasi, bertanggung jawab sama pekerjaannya. Dina bilang bekerja keras di usia muda itu penting banget karena bisa mencapai suatu perubahan yang baik untuk meraih impiannya. Nah, setelah Dina mengenal banyak orang dari dunia politik New Jersey itulah dia bertemu dengan suaminya yaitu Jim McGreevey. Dina dan Jim bertemu pada tahun 1996 dan saat itu Dina masih berumur 29 tahun sedangkan Jim sudah berumur 39 tahun. Jadi umur mereka memang lumayan beda jauh ya teman-teman. Dan saat itu Jim sedang menjabat sebagai wali kota di Woodbridge Township, New Jersey. Awalnya mereka itu dekat karena Jim ini sering cerita, sering curhat ke Dina tentang masalah-masalahnya dia. Awal-awalnya sih cuma curhat-curhatan tentang masalah yang kecil-kecil aja ya teman-teman. Tapi lama-lama Jim ini jadi mulai curhat ke Dina tentang masalah yang lebih pribadi gitu. Salah satu diantaranya adalah masalah keluarganya. Jim bilang ke Dina kalau 1 tahun sebelumnya, tepatnya di tahun 95, istrinya tuh meninggalkan dia begitu aja. Dari pernikahan pertamanya, Jim punya 1 anak perempuan yang saat itu masih kecil dan anaknya itu ikut sama istrinya pergi ke kampung halaman istrinya di British Columbia, Kanada. Tapi setelah sering curhat-curhatan, cerita-cerita bareng gitu ya, ceritain masalah mereka, dapat saran dari masing-masing, akhirnya mereka tuh mulai semakin deket sampai akhirnya nih si Jim nih ngajakin Dina untuk kencan. Mulai dari situ Dina dan Jim pastinya jadi semakin deket lagi ya teman-teman, dan perlakuan Jim ke Dina ini bener-bener baik banget, bisa dibilang so sweet banget gitu lah ya. Kemana-mana Dina tuh pasti diajak, walaupun Jim mau rapat umum itu Dina juga diajak teman-teman. Setahun kemudian Jim mencalonkan dirinya sebagai gubernur di New Jersey untuk pertama kalinya nih. Tapi sayangnya saat itu dia kalah, pastinya Jim kecewa banget. Tapi untungnya saat itu ada Dina selalu setia mendampingi Jim. Pada tahun 1997 Jim mengurus perceraiannya secara resmi dengan istri pertamanya yang bernama Carrie Schutz. Akhirnya Jim dan Carrie itu resmi bercerai dan pada awal tahun 2000 Jim melamar Dina, mereka tunangan dan gak lama setelah itu, tepatnya 8 bulan setelah mereka tunangan, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Mereka menikah pada tanggal 7 Oktober tahun 2000 di sebuah hotel yang mewah teman-teman, dan pernikahannya ini juga pernikahan yang mewah ya, dihadiri lumayan
lumayan banyak tamu juga. Dan Dina bilang ini adalah pernikahan impiannya dia banget. Pokoknya ini adalah pernikahan yang dia pengen-pengen banget gitu. Makanya dia senang banget hari itu. Dia ngerasa hidupnya kayak udah sempurna banget deh. 6 bulan setelah mereka menikah, Dina pun hamil. Pastinya mereka berdua senang banget mau dikasih buah hati. Tapi sayangnya saat kehamilannya Dina itu berumur 7 bulan, dia mengalami pendarahan. Padahal saat itu pas banget nih, lagi ada pemilihan gubernur selanjutnya. Dan Jim mencalonkan diri lagi, teman-teman. Walaupun yang pertama dia gagal, tapi Jim katanya sudah mempersiapkan dirinya lebih matang dan dia yakin kalau saat itu dia bisa menang. Makanya dia ikut pemilihan lagi tuh. Pada tanggal 7 November 2001, sebelum pergi ke rapat umum, Jim nganterin Dina, istrinya, ke rumah sakit dulu karena Dina mengalami pendarahan tadi ya, teman-teman. Tapi untungnya pendarahannya itu nggak parah, jadi cuma pendarahan ringan aja. Dan pada saat dia dirawat di rumah sakit, pas dia lagi di ranjang rumah sakitnya itu, Dina bilang dia dan Jim sempat berhubungan intim, teman-teman. Berani banget sih ya, karena menurut Dina katanya dia pendarahan itu ringan aja gitu kan, nggak begitu parah, jadi dia pikir ya aman-aman aja dengan ngelakuin hal kayak gitu. Setelah diperiksa sama dokter, ternyata ada masalah di kandungannya Dina, teman-teman. Jadi kemungkinan besar dia itu akan melahirkan prematur dan dokter bilang dia harus tetap beristirahat, bed rest gitu ya, dia harus tetap istirahat di tempat tidur, nggak boleh banyak bergerak. Jadi terpaksa ya dia nggak bisa nemenin suaminya ke rapat umum untuk mengikuti atau mendengarkan hasil pemilihannya itu. Dina cuma bisa nonton dari TV yang ada di ruangan rumah sakitnya, dan ternyata saat pemilihan itu suaminya Jim McGreevey menang, teman-teman. Dia terpilih sebagai gubernur New Jersey yang baru. Pas berpidato, Jim bilang dia akan berkorban dan bekerja keras lebih dari siapapun, dan Jim juga bilang kalau dia mencintai Dina. Pastinya Dina senang banget ya dengar suaminya di TV terpilih sebagai gubernur New Jersey. Udah gitu pas pidatonya sebutin nama dia, bilang cinta sama dia. Ditambah dia baru aja ngelahirin anaknya yang alhamdulillahnya itu sehat, jadi ya pastinya dia ngerasa hidupnya tuh udah lengkap banget. Anak pertama mereka adalah perempuan yang mereka beri nama Maureen McGreevey. Dina menghabiskan waktu selama 6 minggu di rumah sakit sebelum akhirnya pulang, dan dia mulai sibuk lah ya menjadi ibu gubernur baru. Tapi setelah jadi gubernur pastinya Jim jadi sibuk banget ya, teman-teman. Bener-bener setiap harinya tuh ada aja yang harus dia kerjain. Dia punya berbagai prospek-prospek yang menarik, yang bener-bener mengambil semua perhatiannya gitu ya. Jadi kayak pekerjaannya adalah yang utama daripada keluarganya. Dia juga pastinya berusaha banget untuk meningkatkan pemerintahan yang dia pimpin itu. Jadi ya untuk urusan keluarga kayak udah dijadi nomor 2 gitu ya sama dia. Yang pertama adalah pekerjaannya. Ini menurut pengakuannya Dina sendiri ya, teman-teman. Setelah 6 minggu menjabat sebagai gubernur New Jersey, tepatnya di tanggal 14 Februari 2002, Jim mengangkat seorang pria yang bernama Golan Shapell sebagai penasehat keamanan dalam negeri. Tapi setelah pengangkatan itu, banyak pihak, banyak warga masyarakat yang mengkritik Jim karena menurut mereka untuk jabatan sebagai penasehat keamanan dalam negeri, pria yang bernama Golan Shapell ini dianggap kurang berpengalaman, teman-teman. Selain itu, keamanan dan pemerintahan federal juga nggak setuju dengan keputusannya Jim ini, karena Golan Shapell itu adalah warga negara Israel, bukan warga negara Amerika Serikat. Jadi Jim dan Golan itu pertama kali bertemu di Israel pada tahun 2000, teman-teman. Jadi tahun itu Jim ini ada urusan ke Israel, dia pergi ke sana dan dia kenalan lah sama pria yang bernama Golan Shapell ini. Nah akhirnya karena desakan dari banyak pihak dan juga sebenarnya memang nggak ada landasan ya untuk Jim mengangkat Golan Shapell sebagai penasehat keamanan dalam negeri. Memang si Golan Shapell ini ya nggak berpengalaman, plus tadi itu ya dia bukan warga negara Amerika. Jadi aneh aja kan kok bisa jadi pejabat Amerika gitu loh. Akhirnya atas permintaan Jim McGreevey sendiri, Golan Shapell mengundurkan diri dari jabatannya sebagai penasehat keamanan dalam negeri. Dan sejak saat itu juga Dina merasa kalau suaminya itu mulai berubah. Jim tuh mulai aneh sikapnya, perilakunya tuh mulai nggak kayak biasa ya, teman-teman. Dan saat itu firasatnya Dina adalah kalau suaminya ini menjalin hubungan lagi dengan mantan istrinya. Karena setiap kali Dina mau ngomongin tentang mantan istrinya itu ke Jim tuh selalu kayak mengalihkan pembicaraan, terus dia juga pura-pura angkat telepon lah, langsung menjauh segala macam. Pokoknya ya itu bikin Dina ngerasa wah jangan-jangan nih dia masih cinta, dia menyesal pisah sama istrinya.
dan akhirnya ya dia kayak berhubungan lagi gitu teman-teman. Apalagi pernah nih suatu hari, jadi waktu itu si Jim tiba-tiba ngomong ke Dina, nanti mantan istriku sama anakku mau main ya ke sini. Pas mantan istrinya Jim yang bernama Carrie tadi main pun, ternyata Carrie masih memakai cincin pernikahan mereka teman-teman. Di situ Dina makin curiga lagi dong ya. Dan ada satu hal aneh lagi yang Dina temuin juga nih teman-teman. Jadi di dalam jadwal suaminya itu ada satu jadwal yang dikosongin. Dan di pikiran Dina mungkin jadwal kosong itu adalah waktunya si Jim ini main-main sama dia, sama anaknya gitu ya. Pokoknya waktu untuk dia lah. Tapi ternyata pas jadwal kosong itu tiba, si Jim gak ada di rumah teman-teman. Suaminya gak ada di rumah, Dina juga gak tahu suaminya kemana. Dina benar-benar kepikiran dan dia mulai cari tahu kira-kira rahasia apa sih yang disembunyiin sama suaminya. Tapi sayangnya Dina tetap gak dapat jawabannya. Sampai akhirnya di tanggal 9 Agustus 2004, suaminya kasih pengakuan yang bener-bener bikin Dina kaget teman-teman. Jadi hari itu Dina lagi gak di rumah, dia lagi bekerja. Terus Jim suaminya telepon dia, bilang dia untuk cepat-cepat pulang ke rumah karena ada yang mau diomongin. Dan saat di perjalanan pulang itu ya, Dina sempat kepikiran, di pikirannya dia, firasatnya dia, kalau Jim akhirnya bakal mengakui tentang hubungannya dia dengan mantan istrinya. Tapi yang Dina gak sangka kalau rahasia suaminya itu jauh banget dari perkiraannya dia. Setelah Dina sampai di rumah, dia dan suaminya duduk berdua dan suaminya mulai memberikan pengakuan. Jim bilang dia sudah melakukan sesuatu yang pastinya sangat-sangat mengecewakan Dina. Dia menjalin hubungan asmara dan hubungan seksual dengan orang lain, tapi bukan mantan istrinya teman-teman, melainkan dengan seorang pria. Dan pria itu adalah Golan Shapell. Yes, Golan Shapell yang tadi diangkat sebagai penasehat keamanan dalam negeri itu. Jim bilang ke Dina kalau Golan itu berusaha memeras dia. Jadi Golan ini minta uang tutup mulut sebesar 50 juta dolar ke Jim. Kalau enggak, dia bakal mengungkapkan semua skandal itu teman-teman. Bukan cuma itu aja, Golan juga mengancam Jim kalau dia bakal ngaduin Jim ke pengadilan atas tuduhan pelecehan dan kekerasan seksual. Menurut Dina saat itu Jim sama sekali nggak mikirin perasaan dia. Pastinya kan Dina setelah mendengar pengakuan suaminya ini dia kecewa banget, dia hancur banget gitu ya, ngedenger suaminya selingkuh sama pria lain gitu loh teman-teman. Kalian aduh gak bisa ngebayangin deh. Tapi saat itu Dina bilang Jim ini lebih fokus untuk ngurusin gimana cara nyelesain masalahnya, gimana caranya supaya bisa membuat Golan itu tutup mulut, tapi dia nggak harus ngeluarin uang 50 juta dolar itu karena memang dia nggak punya katanya. Bukannya fokus mikirin perasaan istrinya kayak gimana, minta maaf kayak ke Dina atau gimana ya rumah tangga mereka selanjutnya, enggak. Akhirnya 2 hari kemudian Jim dan penasehatnya yang bernama John Schiffman, mereka berdua itu punya rencana untuk mengadakan konferensi pers. Dan di konferensi pers itu Jim bakalan mengungkap semua rahasianya teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya supaya si Golan ini nggak punya senjata lagi untuk mengancam, untuk memeras ataupun menuntut si Jim ini. Dan sebelum melakukan konferensi pers itu, Jim ajak Dina untuk bicara berdua. Dan saat itu Jim bilang kalau dia bingung dengan seksualitasnya, dia bingung, makanya dia juga berhubungan dengan pria. Dan Jim juga bilang kemungkinan besar ya memang dia gay. Dina saat itu udah nggak peduli ya teman-teman apakah suaminya gay atau enggak. Yang ada di pikirannya itu cuma satu, kenapa kamu bisa sampai nikahin aku? Dan Jim bilang karena dia mencintai Dina, dia akan selalu mencintai Dina. Dia pengen membangun sebuah keluarga sama Dina dan dia bakal mencintai Dina selama-lamanya. Dina bilang setelah mendengar penjelasan suaminya ini, dia ngerasa kecewa banget dan dia ngerasa tertipu banget sama Jim. Pada tanggal 12 Agustus 2004, akhirnya konferensi pers tersebut dilaksanakan juga teman-teman. Dan saat itu Dina nggak pergi dari Jim, dia tetap mendampingi suaminya. Saat Jim berbicara di konferensi pers itu, Dina ada di samping Jim, dia mendampingi Jim walaupun saat itu perasaannya udah hancur banget, tapi dia berusaha profesional sebagai ibu gubernur. Jadi dia harus tetap memperlihatkan moodnya yang baik walaupun dalam hatinya dia tuh ya hancur banget ya, tapi dia berusaha untuk tetap senyum, dia berusaha untuk tetap tegar. Jim mulai menyampaikan pidatonya dan konferensi pers ini disaksikan oleh banyak orang, diliput oleh banyak media. Pidatonya Jim itu lumayan panjang ya guys, jadi kalau untuk kalian yang mau nonton fullnya ada sih di YouTube videonya, nanti aku taruh deh linknya di kolom deskripsi, jadi kalian tinggal klik dan bisa langsung nonton tuh. Misalkan kalian penasaran gitu ya sama full pidatonya kayak apa. Tapi intinya sih dalam pidato itu Jim bilang mengakui kalau dia adalah gay dan dia minta maaf kepada keluarga, kepada istrinya, kepada semua orang karena dia juga sudah menjalin perselingkuhan dengan pria lain secara seksual. And so my truth is that I am a gay American. I engaged in an adult consensual affair with another man.
And for this, I ask the forgiveness and the grace of my wife. She has been extraordinary throughout this ordeal, and I am blessed by virtue of her love and strength. I realize the fact of this affair and my own sexuality. Dalam pidatonya itu, Jim juga sekaligus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai gubernur New Jersey, dan pengunduran dirinya ini efektif pada tanggal 15 November 2004. Dina pastinya saya itu shock banget, dia ngerasa kecewa, dia ngerasa tertipu banget. Yang ada di pikirannya dia tuh ya katanya, kenapa sih kamu harus menikahi aku kalau memang kamu tahu diri kamu kayak gitu? Kenapa harus nikahin aku? Kenapa sampai punya anak gitu kan sama aku? Dina bilang dia ngerasa kalau dinikahin cuma untuk menjadi permainan politik, teman-teman. Akhirnya pada November 2004 Dina dan putrinya meninggalkan Jim. Mereka tinggal di rumah mereka sendiri di area pinggiran kota New Jersey. 2 tahun kemudian Dina dan Jim resmi bercerai. Setelah berpisah dengan Jim, Dina bekerja lagi di lembaga kesehatan. Dia tinggal berdua aja sama putrinya. Dan pada Januari 2007 Dina menulis buku yang berjudul Silent Partner tentang pengalamannya dia ya teman-teman. Saat dia mengadakan salah satu interview dengan media, Dina bilang seperti ini, saya pikir saya memiliki semuanya, saya pikir itu adalah kehidupan yang diimpikan semua orang Amerika, ternyata semua itu hanyalah mimpi buruk. Pada tahun 2018, Dina menikah lagi dengan seorang pria yang bernama Paul Zaccarino. Dina bilang dia sangat-sangat menjaga pernikahannya ini karena pernikahannya adalah yang paling penting buat dia. Ya namanya rumah tangga pastinya ada masalah aja kan ya teman-teman. Tapi kayaknya kalau udah berhubungan dengan orang ketiga tuh memang parah banget ya. Apalagi kalau kasusnya tuh kayak di kisah ini. Oke, itu dia tadi ceritanya teman-teman. Makasih ya udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa ya komen apa pendapat kalian tentang kisah ini. Aku pengen banget denger. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya juga biar aku makin semangat bikin videonya. Makasih ya buat kalian semua yang udah subscribe, yang udah selalu nonton video-video aku. Makasih juga untuk kalian yang selalu support aku. Bener-bener deh itu tuh bikin aku semangat banget gitu loh, bikin video lagi dan lagi. Untuk kalian yang mau request juga boleh ya teman-teman. Silahkan kirim DM ke Instagram aku HanifaStories92. Dan mohon maaf ya kalau misalkan DM kalian tuh satu-satu nggak bisa aku bales, tapi semua requestan kalian tuh pasti aku catat kok. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye.